Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Dimana semoga kalian sehat walaupun di masa pandemi ini kalian tetap semangat belajar di rumah. Baiklah, ini Bapak akan menjelaskan materi tentang dinamika litosfer bab 4 ya. Silakan dilihat. Di sini ada indikatornya. Yang pertama itu adalah aktivitas manusia dalam pemanfaatan batuan penyusun litosfer. Yang kedua itu adalah pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Ketiga, pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Empat, pengaruh seisme terhadap kehidupan. Pengaruh proses eksogen terhadap kehidupan. Dan yang terakhir itu adalah yang keenam, pembentukan tanah dan pemanfaatannya. Selanjutnya, di sini kita lihat, di sini adalah ada pengertian tentang litosfer. Dilihat dari bahasa Latinnya, di situ ada dua. Yang pertama itu adalah litos, itu adalah batuan. Yang kedua itu adalah sphere, itu adalah lapisan. Nah, di dalam itu pengertian litosfer juga termasuk di dalam lapisan kerak bumi paling atas atau paling luar. Yang kedua itu adalah lapisan-lapisan penyusun kulit bumi terluar. Nah, selanjutnya lapisan ini terdiri dari beberapa batuan yang secara umum itu adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah lapisan atas adalah sial atau silikat dan aluminium. Dan yang kedua itu adalah lapisan bawah adalah sima, silikat dan magnesium. Nah, selanjutnya, di sini adalah lapisan-lapisan bumi. Kalian lihat di situ ada sebuah gambar. Di situ ada crust, mouth, dan outer dan inner. Ya, di sini di sebelahnya ada, itu adalah kerak bumi, selimut atau selubung, inti bagian luar dan inti bagian dalam. Itu adalah yang termasuk di dalam lapisan-lapisan buminya. Dan selanjutnya kita membahas tentang kerak bumi atau crust. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah merupakan kulit bumi bagian luar atau permukaan bumi. Dan yang kedua itu adalah tebal lapisan kerak bumi itu mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan-batuan basah dan masam. Dan selanjutnya itu adalah suhunya. Suhu bagian bawah kerak bumi itu mencapai 1100. Dan selanjutnya itu adalah selimut atau selubungnya. Itu adalah merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimutnya itu adalah mencapai 2900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Sedangkan suhunya itu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3000 Celcius. Nah, selanjutnya inti buminya. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah terdiri dari material cair. Penyusun utama logam besi itu adalah 90%, sedangkan nikelnya adalah 8%, dan yang lainnya itu adalah terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Dan selanjutnya di situ ada lapisan inti luar, tebalnya adalah 2.000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2.200 Celcius. Yang B itu adalah lapisan inti dalam merupakan pusat bumi dengan diameter sekitar 2.700 km. Sedangkan inti dalamnya itu terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4.500 Celcius. Itu yang di dalam inti buminya. Selanjutnya, aktivitas manusia dalam pemanfaatan batuan penyusun litosfer. Sini kalian perhatikan, di sini ada beberapa. Nah, di sini adalah batuan. Apa itu batuan? Di sini sudah dijelaskan. Yang dimaksud dengan batuan itu adalah himpunan partikel-partikel sejenis atau tidak sejenis yang terikat secara
gembur atau padat, dan himpunannya itu membentuk kerak bumi. Nah, itu adalah pengertian apa yang dimaksud dengan batuan. Nah, untuk selanjutnya kalian perhatikan di situ adalah siklus batuannya ya. Silakan diperhatikan gambarnya. Di situ ada. Nah, selanjutnya berdasarkan cara pembentukannya, batuan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Tadi sudah disebutkan, yang pertama adalah batuan beku, yang kedua adalah batuan dimen, dan yang ketiga adalah batuan metamor, dan yang terakhir itu adalah metamorfosa ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan apa itu yang dimaksud dengan batuan beku. Tadi sudah dijelaskan yang pertama, sedangkan yang kedua itu adalah batuan dimen. Kalian juga bisa melihat di situ pengertiannya apa. Selanjutnya adalah batuan metamor dan ada metamorfosa ya, di situ nanti kalian lihat. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Batuan beku atau granit keras besar kuat untuk konstruksi bangunan. Andesit untuk konstruksi bangunan megalitik. Sedangkan batuan sedimen itu adalah gipsun. Sedangkan batuan metamor itu adalah batu sabak untuk alat tulis dan juga termasuk marmer. Nah, itu adalah pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari di dalam batuan beku. Selanjutnya tenaga atau gaya geologinya. Nah, di sini di dalam tenaga atau gaya geologi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah endogen dan yang kedua itu adalah eksogen. Apa itu endogen? Nah, di situ adalah endogen itu adalah gaya angkat atau membangun. Sedangkan eksogen itu adalah gaya bersifat merusak yang berasal dari luar bumi, yaitu berasal dari atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, itu terdiri dari pelapukan atau pengikisan, erosi, dan sedimentasi. Itu adalah yang termasuk di dalam tenaga gaya geologinya. Nah, selanjutnya ya. Nah, itu materi untuk hari ini ya. Nanti kita lanjutkan materi-materi berikutnya. Oke ya. Sebelum Bapak tutup ya, silakan yang kurang jelas nanti kalian buka videonya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.